Ini kayak bertubi-tubi udah jatuh, tertimpa tangga gitu. Iya, kenapa kamu masih kasih dia uang gitu? Aku juga bingung pas denger beritanya gitu loh. Iya, jadi itulah pentingnya bikin perjanjian pranikah. Ini juga yang bikin gedek seluruh umat netizen ya. Kenapa aku masih ngasih duit? Karena nggak bikin perjanjian pranikah. Kalau kita ngomongin hukum kan tetap hukum ya bang, ya kan? Perjanjian harta gonogini adalah harta yang dibagi, yang didapatkan setelah pernikahan, bukan harta bawaan, yang didapatkan setelah pernikahan yang tersisa. Dan itu dibagi dua, tidak peduli siapa yang cari, tidak peduli siapa yang salah. Nah, jadi ini aku udah cari pengacara yang mahal juga gitu. Nggak ada yang bisa ngenolin bagian dia gitu. Paham. Tetap harus dibagi dua gitu. Bukan dibagi dua. Jadi posisinya di sini kalau misalnya kita pakai lawyer yang bagus, yang bisa digeser itu prosentasenya aja. Angkanya. Gitu. Jadi nggak 50-50 gitu kan. Jadi kayak ya mungkin 70-30, 80-20 atau 90-10 atau ya itu aja yang dimainin. Tapi dia tetap harus dapat bagian gitu. Jadi dari keputusannya udah keluar belum? Dia dapat bagian berapa? Ya itu 800 juta itu. Dan dia menuntut hal itu? Iya, dia memang minta segitu. Awalnya dia minta 3M. Awalnya minta 3M. Aku bilang nggak usah ngomong M sama aku ya. Dengan segala kebengsekan yang terjadi ini, nggak usah ngomong M lagi gitu. Kamu ku kasih duit, tetap ku bagi jatahmu. Nggak usah MM gitu. Nggak ada cerita MM, aku bilang. Nah terus oke, dia bilang 1. Itu kan masih M gitu kan, jangan 1. Oke, dia turunin 950. Please lah, ini bukan nego anak kecil gitu yang eyel-eyelan gitu. Nego gitu. Iya, nego anak kecil yang kayak 1M ya udah 950 gitu kan. Nggak ada. Oke, 800 ku kasih tapi kamu diem. Jangan lagi di sosmed. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh koar-koar di sosmed? Karena aku nggak mau dia take advantage apapun lagi dari kasus ini gitu. Jangan sampai udah 800 dia masih buka eksklusif, dia masih ngonten endorse apa segala macam. Aku nggak terima dong. Iya dong. Oh, dia memanfaatkan ya, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu kaya dengan kesalahanmu aja. Nggak mau tanggung jawab pas. Oh, itu maksudnya. Iya, jadi kalau ada orang yang bilang kayak apa ya alasan kenapa Dilan masih mau kasih 800 juta dan itu kartu as apa yang dipegang gitu kan? Iya. Nggak ada kartu as. Aku cuma nggak pengen dia. Aku nggak pernah ngapa-ngapain selama di pernikahan. Yang kulakukan kerja jadi ibu. Aku capek banget rasanya gitu loh. Capek banget dan aku diperlakukan seperti ini gitu. Aku nggak pernah terima dan aku nggak akan pernah maafin. Aku nggak tahu kapan aku bisa maafin. Iya, kamu nggak tahu kapan bisa. Iya, jadi kayak nggak ada istilah kartu as ya. Aku nggak ngapa-ngapain buka kartu asku kalau ada apa selama pernikahan gitu. Jadi nggak usah digiring yang enggak. Kesannya. Iya, jadi iya itu karena hukum kan. Aku harus kasih memang aturannya kayak gitu. Harus ada harta gonogini itu gitu kan. Paham. Let me do that. TikToker Dilan Janiar akhirnya mengungkap alasan memberi uang tunai senilai 800 juta rupiah sebagai harta ganagini untuk Safnoviar Tiasdi di tengah proses perceraiannya. Hal itu pun sangat membuat penasaran publik. Dilan sendiri sempat dinilai ceroboh ketika memberikan uang tersebut kepada Safnoviar lantaran sudah diselingkuhi. Akan tetapi, dia punya alasan khusus yang menyangkut soal aturan hukum di Indonesia soal kasus perceraian. Karena kita nggak bikin perjanjian pranikah. Kalau kita ngomongin hukumnya tetap hukumnya. Harta ganagini adalah harta yang dibagi, yang didapatkan setelah pernikahan, bukan harta bawaan, yang tersisa. Dan itu dibagi dua. Tidak peduli siapa yang cari, tidak peduli siapa yang salah. Kata Dilan Janiar dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Dilan mengaku tak bisa melanggar aturan tersebut meski dirinya sudah menggunakan jasa pengacara yang mahal sekalipun. Nah jadi di sini aku udah cari pengacara yang ratenya mahal juga nggak ada yang bisa ngenolin dia, tegasnya.
Awalnya dia minta 3 miliar rupiah. Aku bilang, nggak usah ngomong M sama aku. Dengan segala kesalahan yang terjadi ini, tegasnya. Dilan juga membantah bahwa pemberian 800 juta rupiah ke Safnoviar bukan lantaran sang suami memegang aibnya yang belum diketahui publik. Nggak ada kartu AS. Aku nggak pernah ngapa-ngapain selama di pernikahan. Yang aku lakukan hanya kerja. Kerja. Jadi ibu, capek banget rasanya diginiin. Aku nggak akan pernah maafin, ucap Dilan. Ya itu karena hukum kan. Aku harus kasih karena memang aturannya kayak gitu. Harus ada harta gana gini gitu kan, tambahnya. Sebagai informasi, Safnoviar menikahi Dilan Janiyar pada tanggal 22 Januari tahun 2023. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Haiza Adrina Anarou. Lahir pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Awalnya, pasangan ini dikenal harmonis dan menjadi panutan pasangan muda dalam membina rumah tangga. Namun, citra tersebut mulai retak ketika muncul kabar miring mengenai perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Safnoviar, bahkan sejak sang istri mengandung anak pertama mereka. Hingga kini, Safnoviar diduga berselingkuh oleh 10 wanita sejak beberapa tahun belakangan. Kisah Dilan Janiyar menjadi cermin bahwa tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Meski diselingkuhi, ia memilih menyelesaikan semuanya secara elegan demi kedamaian hidup. Keputusan memberikan 800 juta rupiah bukan soal kalah atau menang, tapi tentang keberanian untuk melepaskan dan melindungi diri dari masa lalu yang menyakitkan.